warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat malam. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Vina Rahmatika dari kelas 10-8. Di sini, saya akan membahas tentang membangun kesadaran hukum. Di sini ada yang tahu gak sih apa itu kesadaran hukum? Jadi, kesadaran hukum ialah kesadaran terhadap nilai-nilai yang ada di dalam diri seseorang terhadap hukum yang berlaku, menjamin keberlangsungan dan keseimbangan dalam hubungan antar warga masyarakat. Diperlukan peraturan hukum. Oleh karena itu, peraturan hukum harus memenuhi unsur-unsur berikut ini. Yang pertama yaitu ada peraturan mengenai tingkah laku manusia. Yang kedua, ditetapkan oleh lembaga resmi yang berwenang atau sah. Yang ketiga, bersifat memaksa. Yang terakhir yaitu adanya sanksi bagi pelanggarannya. Setelah mengetahui apa itu kesadaran hukum dan peraturannya, kalian tahu gak sih? Kalian tahu gak sih apa itu tujuan hukum? Jadi, tujuan hukum yaitu mengatur pergaulan hidup secara damai dalam rangka mewujudkan ketertiban dan ketentraman masyarakat. Ada beberapa tujuan hukum berdasarkan teori menurut Rumokoy. Yang pertama yaitu teori keadilan. Tujuannya yaitu untuk mewujudkan keadilan. Yang kedua yaitu teori utilitas. Tujuannya yaitu untuk mewujudkan kemanfaatan. Yang ketiga yaitu ada teori gabungan. Tujuannya untuk mewujudkan keadilan dan manfaat. Dan yang terakhir yaitu ada teori ketertiban dan ketentraman masyarakat. Tujuannya yaitu untuk mengatur pergaulan hidup secara damai. Setelah memahami tujuan hukum, selanjutnya kita akan mengkaji sumber hukum. Jadi sumber hukum terdiri atas dua, yaitu sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis. Kalian tahu gak sih apa itu sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis? Jadi sumber hukum tertulis itu sendiri yaitu hukum yang berlaku dan tercantum dalam berbagai aturan negara. Sedangkan sumber hukum tidak tertulis yaitu hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat yang tidak tertulis, seperti adat atau kebiasaan masyarakat. Sumber hukum tertulis dapat dilihat pada tata urutan perundang-undangan yang diatur dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, yaitu yang pertama yaitu ada Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua yaitu ada ketetapan MPR. Yang ketiga ada undang-undang. Yang keempat ada peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang kelima ada peraturan pemerintah. Yang keenam peraturan presiden. Yang ketujuh peraturan daerah provinsi. Dan yang terakhir ada peraturan kota atau kabupaten. Adat atau kebiasaan masyarakat yang positif dan sudah melembaga seperti norma moral menjadi sumber hukum tidak tertulis. Norma seringkali bersifat lokal pada suatu wilayah, tetapi juga dapat bersifat meluas yang menjangkau seluruh masyarakat dan melewati batas-batas negara. Itu saja yang dapat saya sampaikan tentang membangun kesadaran hukum. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.